sayur asem. Pertama, tuang 3000 ml air atau 3 liter air ke dalam panci. Lalu geprek 5 ibu jari lengkuas, lalu tambahkan dengan 5 lembar daun salam, 5 ibu jari asam segar, 1 sendok teh terasi bakar atau terasi yang sudah digoreng, 5 buah cabai iris, cabai hijau dan cabai merah dicampur ya. Kemudian 7 siung bawang merah iris. Lalu masukkan bahan sayur asam yang keras. Ini adalah labu siam, kemudian jagung dan kacang tanah. Nah, kita didihkan ya. Sambil menunggu mendidih, kita buat dulu bumbu uleknya. 3 buah cabai merah dan 5 butir kemiri serta 1 sendok teh garam. Nah, ini kalau tidak ada kemiri atau tidak suka pedas, ini tidak perlu ya, tidak pakai, ini juga tidak apa-apa, cukup bumbu iris yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini saya didihkan selama 20 menit sampai kacangnya sudah empuk ya, dan juga aroma bumbunya semua keluar, baru kita masukkan bumbu uleknya, kemiri, bawang putih, bawang putih sih, kemiri, cabai dan garam. Pada umumnya sayur asam tidak menggunakan bawang putih ya. Boleh banget kalau mau ditambahin bawang merah ulek ya, 3 siung gitu. Saya tambahkan 3 ibu jari gula merah, 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin biar rasanya jadul ya. Kita didihkan lagi, kita aduk. Baru kita masukkan bahan-bahan yang mudah matang, yaitu kacang panjang dan daun melinjo atau daun so. Tes rasa terlebih dahulu. Nah, biar lebih mantap, saya tambahkan 1 bungkus bumbu racik sayur asam. Kalau tidak ada atau tidak suka, bisa diganti dengan 1 sendok teh garam ditambah 1 ibu jari gula merah ditambah 1 sendok teh kaldu bubuk atau micin dan asam. Nah, ini biar lebih mantap, saya beri perasan 1 buah jeruk lemon ya. Boleh diganti dengan nipis. Lalu kita aduk, dan ini beneran rasanya udah mantep banget kalau udah begini ya. Nah, sudah deh, tinggal diicipin sekali lagi. Dan rasanya sudah mantap. Resep kedua, sambal minyak bawang. Bahannya 250 gram cabai rawit merah, 100 gram bawang merah, dan 100 gram bawang putih. Pertama kita cincang atau kita chop dulu bawang putihnya. Boleh banget kalau dicincang pakai pisau ya, tapi cincangnya halus. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita cincang juga atau kita haluskan cabai rawitnya dan bawang merahnya. Nah, ini harus lebih halus ya. Pertama kita goreng dulu atau kita buat dulu minyak bawangnya ya. Kita goreng dengan api sedang. Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini nanti makin lama makin enteng ya tarikannya. Dan warnanya akan berubah ke coklatan atau ke kuning-kuningan. Nah, setelah mulai tarikannya enteng, warnanya berubah kecoklatan, coklat muda, kita matikan kompornya. Lalu tetap kita aduk ya. Kita aduk karena penggorengannya itu masih panas sekali. Ini diaduk terus sampai suhunya turun dan warnanya makin lama akan makin menua seperti ini, tapi tidak gosong. Nah, setelah itu baru kita sisihkan ya. Kita simpan dulu ke dalam wadah. Lanjut dengan sedikit sisa minyak bawang atau bawang putih goreng, kita masukkan cabai dan bawang merah halus. Kita tumis dulu. Lalu kita beri sedikit minyak. Pertama minyaknya sedikit dulu ya.
kurang lebih 5 sendok makan minyak. Lalu kita goreng sampai aroma langunya hilang, langu dari cabenya. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin atau MSG. Nah, kalau teman-teman minyaknya tidak terlalu banyak, garamnya cukup 1 sendok teh saja. Tapi kalau minyaknya nanti mau ditambahin kayak saya nih, saya tambahin ya. Itu garamnya 1,5 sendok. Nah, ini karena saya mau disimpan ya. Jadi setelah mateng, baru nanti disimpan untuk pemakaian beberapa hari ke depan. Jadi minyaknya harus banyak dan dimasaknya lebih lama sampai warnanya mulai menua dan juga mulai bermeletup-letup ya minyaknya itu, dan tarikannya enteng seperti ini, lihat ya. Ini mulai berminyak dan ambiar ya. Sambelnya ambiar atau terburai, apa nih bahasa Indonesianya yang tepat. Setelah itu udah deh, baru kita matikan kompornya. Lalu kita masukkan minyak bawangnya, boleh semuanya, boleh setengah atau sesuai selera. Nah, ini minyak bawangnya sengaja dimasukkan di belakang supaya rasanya lebih sedap, segar dan juga kriuk-kriuk. Jadi ini enak banget kata anak saya. Sambelnya sudah siap, kita lanjut ke menu lainnya. Pecah ikan emas. Pertama, kita bersihkan dulu ikan masnya. Ini 2 kilo ikan mas ya, 1 ekor gede banget, dan karena gede itu dia ada telurnya. Ini kita bersihkan semua. Setelah dibaluri dengan garam, nanti akan kita cuci bersih karena mau gorengnya biar gampang. Saya potong-potong seperti ini ya. Nah, ini udah dicuci bersih, saya kasih 1 sendok teh garam. Kita baluri lagi, ini bumbunya ya, dan 1 buah lemon. Kalau tidak ada lemon bisa diganti dengan jeruk nipis. Nah, kita baluri dengan lemon dan garam. Lalu setelah kita balur merata, kita marinasi ya, kita diamkan biar meresap. Nah, ini dipotong-potong biar nanti lebih gampang makannya ya, dan gorengnya juga karena tidak punya penggorengan yang besar. Kita ratakan. Sama ya, telurnya juga akan kita baluri nanti dengan bumbu ini. Kita tinggalkan dulu, kita diamkan. Lalu kita goreng atau sangrai atau kita panggang bahan sambal pecahnya. Nah, ini 15 buah cabai campur ya, merah, ada rawit, kemudian ada 5 siung bawang merah kita potong-potong. 100 gram lengkuas, 50 gram temu kunci, setengah ibu jari kencur, setengah ibu jari jahe, dan setengah ibu jari terasi. Nah, kita ambil terasinya dulu ya. Nah, ini ya, kira-kira 1 sendok teh terasi. Ini bersama-sama semua bahannya kita sangrai atau kita panggang biar nanti aroma sambal pecahnya tuh lebih sedap. Nah, ini kalau tidak ada kencur ataupun jahe nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Biasanya pecak di daerah Sawangan Depok itu yang wajib itu adalah temu kunci ya. Temu kuncinya itu wajib banget. Dan lengkuas. Nah, ini kita pilih lengkuasnya yang muda ya. Nah, ini sudah mulai warna bawang merahnya tuh sudah mulai berwarna agak ada gosong-gosong gitu ya. Itu enak banget dan sudah mengeluarkan minyak. Kita masak sebentar lagi ya sampai terasinya juga mulai kering. Kita bolak-balik seperti ini. Baru kita angkat. Lalu sambil kita siapkan dulu, kita rebus 500 ml air. Kita didihkan, kita tinggal dulu ya. Kita kembali ke bahan sambelnya. Kita tuang ke ulekan. Lalu kita bejek. Nah, atau dipecah. Dipukul-pukul seperti ini agar aromanya keluar ya. Jadi ini kita pukul-pukul atau diulek kasar seperti ini. Setelah itu baru deh kita beri penyedap dulu ya. Setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Ini kalau nggak suka micin, micinnya bisa diganti dengan gula ya. Tapi biasanya kita menggunakan micin kalau di sini ya. Kalau di Jawa Barat
atau di Sawangan di Depok. Nah, setelah kita bejek dan kita beri garam dan micin, kita siram dengan air panas yang kita rebus tadi, kita aduk. Nah, garamnya itu disesuaikan saja ya. Karena tadi terasinya tuh sudah banyak ya dan membawa rasa asin, jadi garamnya itu jangan banyak-banyak. Lalu kita beri perasan air jeruk limau. Ini 5 buah jeruk limau. Kita peras. Agripikat lo yang ngomong lo itu. Anak SD lo ya. Kurang lebih menghasilkan 3 sendok makan air limau ya, air perasan limau atau sari jeruk limau. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini udah siap ya. Sambal pecaknya udah jadi, kita akan sisihkan dulu, kita akan kembali ke ikan emasnya. Nah, ini ikan emasnya yang sudah kita rendam dengan air garam ya, atau kita baluri garam dan lemon sehingga berair ya. Siap kita goreng supaya nanti tidak meletup-letup saat digoreng. Ini saya beri taburan tepung ya, saya pakai tepung beras, ini tepung yang ada aja. Kalau nggak ada tepung beras bisa tepung terigu atau tepung maizena boleh ya. Ini kita balur-baluri seperti ini, baru kita masukkan ke dalam minyak panas. Boleh juga ya, langsung aja dibaluri seperti ini ya, pakai piring yang kita letakkan tepung di atasnya. Agar nanti ketika matang atau ketika digoreng tidak meletup dan ketika matang juga lebih cantik warnanya ya. Dan lebih kokoh. Ini akan kita goreng bolak-balik sampai warnanya itu cantik merah, kuning kecoklatan dan matang merata atau disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kering berarti gorengnya agak lama. Kalau mau cukup matang saja berarti bisa langsung diangkat. Nah, ini saya goreng seperti ini ya, lumayan kering. Sudah, ini berarti ikan emasnya sudah mateng. 1 ekor ikan emas itu jadinya segini banyak, plus itu ya telurnya udah sekalian digoreng. Nah, ini nanti disajikannya bisa terpisah pada saat mau dimakan, disiramkan dengan sambal pecaknya atau langsung disiramkan sekalian biar nanti bumbunya menyerap. Campur cincau hitam dan buah melon. Pertama kita buat sirupnya sendiri ya, 300 ml air, kita didihkan dengan 2 lembar daun pandan, 1 jari kayu manis dan 7 sendok makan gula putih. Ini untuk sekali pakai ya, kalau mau untuk disimpan bisa diperbanyak. Kita biarkan mendidih agar aroma daun pandan juga rempah kayu manisnya tuh keluar ya, biar lebih enak dan juga lebih sehat. Nah, ini sudah mendidih, kita tunggu dulu ya agar aromanya semua maksimal keluar. Nah, kalau daun pandannya sudah mulai warnanya berubah, agak-agak kecoklatan atau tua, dan aromanya sudah maksimal keluar, kita matikan kompor dan biarkan suhunya sampai turun ke suhu ruang. Nah, ini kita siapkan ya, es batu, lalu ada 500 gram cincau hitam yang sudah dipotong-potong. Lanjut ada setengah buah melon ya, kita gerus atau kita serut seperti ini.
Lanjut, ini saya campur dengan 300 ml susu UHT. Lalu kita tuang gula yang kita sudah buat tadi, sirup gula ya. Kita tuang sebagian dulu biar nggak kemanisan. Ini tadi juga sudah saya campur dengan kurang lebih 200-an ya, 200 air mineral. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja dan siap disajikan. Ini beneran enak banget. Karena kurang manis, kita masukkan lagi air gulanya ya sampai habis. Dan esnya sudah mulai mencair sehingga kuah atau air esnya tuh, air es campurnya tuh jadi sudah banyak. Asinan sayur bumbu kacang. Ini dia bahan dan cara membuatnya. 150 gram kacang tanah saya sangrai dengan api sedang cenderung kecil ya, supaya matangnya tuh sampai ke dalam. Ini kita osreng sampai warnanya berubah seperti ini dan aroma kacang matangnya tuh kecium ya. Nah, setelah sudah matang, kita matikan kompornya, lalu kita haluskan kacangnya. Kita sisakan ya, kira-kira 1/4 bagian untuk taburan. Lalu tambahkan 150 gram cabai merah. Kalau yang nggak suka pedas, 100 gram tuh cukup ya. Lalu haluskan dengan air mineral ya, atau air matang. Kita haluskan sampai halus ya, seperti kita ngulek. Nah, seperti ini. Lalu pindahkan ke dalam wadah. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita didihkan 600 ml air, tambahkan dengan 4 ibu jari asam jawa. Tambahkan juga 4 ibu jari gula merah dan 5 sendok makan gula pasir atau gula putih. Kita didihkan ya, selama proses mendidihkan atau memasak, kira-kira nanti airnya akan tersisa 500 ml gitu ya. Ini kita didihkan sampai terutama asamnya tuh larut. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Aduk lagi sampai asamnya larut ya. Tes rasa. Udah oke ya. Pas banget asam dan asinnya atau gurihnya pas. Langsung aja disiram atau dicampur, dituang ke dalam mangkok berisi sambal tadi. Kita aduk-aduk. Nah, diamkan 10 menit ya, jangan langsung dimasukkan sayuran dan buahnya biar tidak layu atau tidak matang mendadak. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu ya. Nah, ini udah oke, tapi saya mau lebih asam lagi, jadi ini saya saring aja ampas dari asam jawanya. Nah, sekarang udah pas ya. Nah, kita diamkan ya selama 10 menit, kita sisihkan terlebih dahulu, kita siapkan sayurannya. Nah, ini adalah bengkoang, kemudian ada timun, toge, dan kol. Kita potong-potong bengkoangnya ya, ini saya potong-potong tipis dan tidak terlalu besar supaya langsung hap masuk ke mulut kalau nanti kita makan. Ini dipotong-potong pakai pisau bergerigi baru ya. Beli di pasar 5.000. Seneng banget memakainya, jadi cantik bengkoangnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Lanjut kita iris-iris juga timun. Kalau ada nanas mantap nih ya, ditambah nanas ya. Lalu ini adalah kubis atau kol.
Nah, ini kita cek ya, kalau suhunya tuh sudah hangat, suam-suam kuku hangat sedikit lagi atau panas di atas suam-suam kuku ya, baru kita masukkan semua buah dan sayurnya. Kita masukkan terlebih dahulu sayuran yang tahan terhadap panas, yaitu bengkoang. Bengkoang ini tidak akan berubah teksturnya walaupun terkena panas yang sangat ya, jadi aman. Setelah bengkoang, kira-kira ya, kalau kita cek lagi suhunya sudah mulai turun, sudah hangat, baru masukkan bahan lainnya ya. Timun, kol, dan toge. Sudah gini aja, tinggal diaduk ya. Terakhir taburi dengan kacang. Wah, kalau ada kerupuk kuning enak banget nih, atau kerupuk apa namanya tuh yang kuning berwarna bulat-bulat. Lupa namanya. Kerupuk kuning. Taburi dengan kacang sangrai. Siap disantap dan disajikan. Disajikan dalam kondisi dingin lebih enak. Teman-teman, demikian set menu lengkap untuk acara kumpul-kumpul keluarga. Semoga bisa menjadi alternatif dan inspirasi. Selamat mencoba.